kemudian misalnya dalam konteks ini kan dalam konteks ini ya, konteks rumah tangga itu kan kemudian dalam hidup rumah tangga itu kita tidak kemudian bisa menutup semua celah agar kita misalnya misalnya kita tidak bersinggungan dengan istri begitu kan. Nah, apakah kemudian kita sekedar misalnya begitu saja bercumbu ya kan, tidak sampai dukhul begitu kan. Nah, ini pengertiannya apa bisa kemudian membatalkan puasa kita begitu Ustaz? Ya, baik, seperti dijelaskan tadi, yang membatalkan itu khurujul mani bi mubasyaratin, keluarnya mani atau sperma dengan beberapa cara tadi ya, baik dengan cara mepet-mepet gitu ya, atau dengan cara ciuman atau dengan cara macam-macam cara. Yang pasti kalau bercinta dalam pengertian hubungan suami istri itu pasti membatalkan. Nah, yang membatalkan lain, yang pasti membatalkan itu adalah keluarnya tadi sperma baik laki-laki maupun perempuan dengan berbagai cara, baik dengan pasangannya maupun sendiri, ya. Akan tetapi pertanyaannya tadi kan bagaimana misalnya berciuman atau misalnya bermesraan misalnya tiba-tiba misalnya pegangan atau apa kan namanya orang suami istri begitu Ustaz kan, saking apanya begitu kan. Nah, jadi batasan fikihnya tadi sudah jelas, kalau tidak sampai berhubungan intim atau tidak sampai keluar mani tidak membatalkan. Akan tetapi tentunya karena ini hukumannya sangat berat ya, hukumannya sangat berat, bahkan berhubungan intim itu hukumannya sampai 22 bulan berturut-turut ya Ustaz Nasir ya. Puasa 2 bulan berturut-turut atau pilihannya kan urutannya bahkan memerdekakan budak dulu ya. Atau berpuasa 2 bulan berturut-turut dulu ya urutannya ya. Saya agak lupa. Iya betul. Ya. Artinya ini artinya menunjukkan ini betapa hukumannya berat. Nah, daripada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka lebih baik dihindari. Ya, ditahan sedikit, masa nggak bisa nanti menjelang berbuka puasa. Dikisahkan juga ada seorang sahabat ya, saking kebeletnya tidak sempat makan dan minum dulu pada saat buka puasa. Jadi takjilnya itu dengan cara hubungan intim. Ada ya dikisahkan ya. Betul. Jadi misalnya ya banyak aktivitas yang bisa kita lakukan. Tapi insya Allah di bulan puasa kan bulan-bulan syahdu ya. Kayaknya meskipun kita berduaan dengan istri, kayaknya tidak sampai mengarah ke sana ya. Mepet-mepet misalnya atau berciuman, karena banyak hal yang bisa kita lakukan pada hari-hari puasa itu. Entah mengaji, entah sholat, atau sekedar membaca buku-buku agama untuk memperkaya ya khasanah pengetahuan kita mengenai ilmu-ilmu keislaman. Begitu Ustadz ya. Ustadz Anam, jadi ada lain kasus lagi, misalnya tadi kan disebutkan bahwa salah satu yang membatalkan itu adalah al-qai ya, muntah dengan sengaja, laki-laki dengan sengaja. Misalnya ada dalam kasus kita kemasukan sesuatu barang begitu, misalnya barang yang kemudian kita sogrok gitu ya, gitu agar barang itu keluar misalnya begitu kan. Misal aja kita kemasukan koin gitu kan, atau kemasukan kelereng atau kemasukan apa yang itu kita sogrok. Nah, dalam proses sogrok itu kemudian kita muntah. Nah, apakah kemudian misalnya itu bisa membatalkan puasa kita begitu? Nah, ini ada penjelasan sekalian ya, sebenarnya ini kan terkait dengan tindakan medis ya. Terkait dengan tindakan medis yang membatalkan atau tidak membatalkan puasa. Nanti itu ada istilah endoskopi ya, ada istilah endoskopi dalam kajian medis ini. Kebetulan saya juga pernah menulis ini. Endoskopi adalah tindakan non bedah yang digunakan untuk memeriksa saluran pencernaan dari pasien dalam beberapa kasus ya, yang disertai pengobatan ini. Nah,
tindakan ini biasanya menggunakan alat-alat yang lentur itu ya, alat-alat yang lentur tapi nanti dikeluarkan lagi. Nah itu nanti dikiaskan dengan satu kejadian dulu, orang memasukkan daging ya, ada enggak ya, tapi buktinya ada ceritanya, memasukkan daging dengan ditali dengan benang kemudian ditarik lagi. Jadi tidak sampai masuk ke pencernaan ya, tidak masuk plug gitu ke pencernaan berarti. Tidak membatalkan puasa, itu tidak membatalkan puasa. Nah, kasusnya tadi menyengaja muntah ya. Muntah itu kan sesuatu yang keluar dari sini ya, maksudnya. Namanya muntah itu keluar dari perut ya, keluar dari perut. Barang-barang yang ada di perut ini dikeluarkan, itu maksudnya alqai tadi ya, menyengaja muntah. Tapi kalau membersihkan tenggorokan misalnya kena duri atau apapun ya, sisa-sisa makanan semalam, itu kalau dikiaskan dengan tadi masuk dalam kategori tindakan medis untuk membersihkan ini ya, membersihkan tenggorokan tadi. Ya mudah-mudahan kita tidak mengalami itulah ya pada saat puasa ya. Kan banyak ya kadang-kadang pada saat puasa itu seringkali kita dihadapkan dengan hal-hal yang tidak disengaja, tidak diduga ya. Mudah-mudahan kita puasanya lancar lah nanti ya. Jadi sebetulnya takarannya adalah sengaja dengan tidak disengaja ya. Nah, pertanyaannya ada nggak sih Ustadz Anam, misalnya batasan-batasan sesuatu itu disebut sengaja dengan batasan sesuatu yang disebut tidak sengaja. Nah, ini apa batasannya? Apakah lebih kepada misalnya niat begitu atau apa Ustadz? Orang kan mungkin aku nggak sengaja gitu kan. Misalnya dia misal aja gitu beralibi nggak sengaja nih gitu kan. Nah, ini kira-kira ada batasannya nggak begitu? Puasa adalah ibadah yang khusus ya, yang nanti di dalam rukunnya itu ada istilah as-shaim atau orang yang berpuasa itu masuk bagian dari rukun, berbeda dengan sholat. Sholat kan ada al-musolli itu, atau orang yang sedang sholat itu nggak masuk dalam bagian rukun. Kenapa sampai segitunya? Karena puasa atau tidak, kita itu nanti tidak ada yang tahu selain kita dengan Allah. Ya, sekali lagi, puasa atau tidak itu tidak ada yang tahu selain kita dengan Allah, beda dengan sholat. Kita mengatakan sudah sholat padahal tidak ada gerakannya. Kita mengatakan zakat padahal tidak ada barang yang kita keluarkan, itu orang akan tahu. Tapi kalau puasa nggak ada orang yang tahu. Artinya nanti batas kesengajaan atau tidak ini sebenarnya nanti kita yang tahu ya. Meskipun orang lain tidak tahu. Ya tadi kayak kasus tiba-tiba air kumur-kumur atau air pura-pura wudu gitu, kemudian memasukkan dikit air ke dalam tenggorokan, antara disengaja dan tidak. Yang tahu hanyalah Allah dengan kita ya. Saya kira itu. Nah, meskipun nanti memasukkan barang itu bukan untuk kepentingan makanan, memasukkan cincin misalnya, memasukkan batu, atau memasukkan sesuatu ke dalam perut, ya, itu juga termasuk bagian yang membatalkan puasa. Ya, di sini juga disebutkan tadi ya. Jadi tidak harus ainin terus makanan. Ya. Halo Satanam. Ya. Jadi tidak harus. Jadi masuknya ainun, yang dimaksud ainun di situ adalah segala sesuatu yang dia tidak terbatas pada sesuatu yang mufdiyat ya, sesuatu yang membuat dia kenyang, yang membuat dia mempunyai semacam kekuatan ya. Benar. Jadi tidak harus seperti itu. Jadi segala sesuatu yang masuk ya Ustaz ya. Ya. Okay. Nah, kata ainin di sini, zat makanan ini nanti berbeda dengan asap, ya, berbeda dengan asap dalam pengertian ini asap pembakaran misalnya, atau bahkan di dalam keterangan lain tadi yang paling banyak dipertanyakan itu Ustaz Nasir terkait dengan medis ya. Ada istilah inhaler ya. Inhaler itu ya ini sesuatu yang keluar aromaterapinya itu loh. Betul. Untuk keperluan tertentu kan kadang-kadang ada orang itu menghilangkan pilek. Nah itu tidak termasuk di dalam kategori makanan ya. Berbeda dengan asap rokok atau berbeda dengan asma spray yang di situ
asma spray yang ada ini, memang ada zatnya ingin masukkan di dalam tubuh, itu membatalkan. Tapi tadi yang aromaterapi, kemudian asap, itu tidak masuk zat, ya, tidak masuk zat makanan atau zat, tidak masuk ain tadi ya, tidak masuk sebagai bagian dari benda yang membatalkan. Itu. Nah, yang soal infus atau injeksi tadi ya. Oke, nah betul, dalam konteks soal infus itu bagaimana? Infus atau injeksi. Nah, infus atau injeksi tadi sudah disinggung singkat tadi ya di awal. Kalau ini dimaksudkan sebagai nutrisi, ya meskipun di dalam keterangan kitab-kitab lama belum terfikirkan kira-kira ya, terutama kitab fikih kan mayoritas ditulis pada abad keempat Hijriah. Abad ke-14. Ya. Ada abad keempat Hijriah atau yang lain kan merupakan syarah dari kitab yang diproduk di akhir abad keempat Hijriah. Waktu itu mungkin belum dikenal berbagai tindakan medis yang sekarang dilakukan. Jadi belum dibayangkan bahwa makanan ini ternyata tidak harus lewat mulut, tidak harus lewat hidung, tidak harus lewat dubur ya. Tapi bisa lewat macam-macam tempat ya. Disebutkan tadi kalau dimaksudkan sebagai nutrisi maka hukumnya sama dengan makanan. Nah, tapi kalau dimaksudkan sebagai pengobatan ya, yang dimaksudkan sebagai pengobatan, maka selama tidak dimasukkan melalui apa yang disebut jauf tadi, lubang tadi, maka diperbolehkan dalam konteks pengobatan. Apalagi nanti terkait dengan vaksinasi jenis penyakit, ya benar, vaksinasi atau jenis penyakit yang berbahaya, yang kira-kira akan sulit dilakukan pada waktu malam hari. Tapi biasanya selama bisa dilakukan di malam hari, ya lebih baik memilih malam hari. Karena al-khuruj minal khilaf mustahab kan gitu ya. Nah, kita keluar dari sesuatu yang kadang-kadang membuat kita ragu, itu yang membuat kita berpolemik, membuat kita begitu saja. Ya, maka bisa di waktu malam pengobatannya. Tapi kalaupun kita harus berobat siang, itu disebutkan bahwa diperbolehkan. Kalau untuk kepentingan berobat ya, selain yang dilakukan melalui lubang langsung ya, tidak hidung, tidak mulut, tidak telinga dan tidak dubur, tapi dilakukan melalui bagian lain yang itu umumnya tidak digunakan untuk tidak disebut lubang ya. Itu sebetulnya jadi sebetulnya menarik Ustaz ya terkait dengan vaksinasi itu. Ya. Kabar terakhir kan misalnya asosiasi ataupun Dewan Medis Muslim Inggris itu menyatakan bahwa vaksinasi itu tidak membatalkan puasa. Dan yang terakhir itu kalau nggak salah Ustadz itu Majma'ul Buhut dan Dewan Fatwa Al-Azhar juga memfatwakan yang sama. Jadi vaksinasi itu tidak membatalkan puasa. Nah, kalau misalnya dalam konteks tetes telinga itu bagaimana Ustadz? Tetes telinga misalnya, dan dia mengharuskan netesinya itu misalnya 3 hari sekali. Kalau 3 hari sekali kan misalnya malamnya bisa disiasatin. Terus nanti paginya sebelum atau sesudah sahur misalnya. Nah, tapi kalau siangnya ini bagaimana Ustaz? Kalau telinga yang dia mengharuskan 3 kali. Ya, ada yang agak rumit begini. Yang disebut lubang itu tadi yang sesuatu yang disebut lubang itu membatalkan puasa. Nah, dalam kasus telinga, hidung dan mata itu beda. Ya, jadi penjelasannya di dalam kitab fikih itu, kalau di mata, karena ini tidak masuk bagian dari lubang, masih boleh. Akan tetapi kalau telinga dan hidung, ini kan masuk lubang, maka itu tidak boleh. Ya. Memang agak rumit menjelaskan ini karena sama-sama pengobatan ya. Sementara definisi dasarnya itu yang membatalkan puasa sesuatu yang masuk melalui lubang. Dan memang dari hidung dan telinga ini ada salurannya nanti ke perut gitu ya. Kira-kira gitu. Tapi kalau ke mata tidak. Jadi yang jelas diperbolehkan itu mata, obat tetes mata. Tapi kalau hidung maupun telinga, ya saran saya kalau memang tidak darurat amat, ya mending malam hari. Karena sebagian besar pendapatnya tidak memperbolehkan itu. Masuk kategori lubang itu Ustaz Nasir. Baik. Oh iya, ada tambahan satu. Ada tambahan satu Ustaz. Mungkin gimana Ustaz? Ada tambahan satu, bagaimana dengan oksigen ya? Kemarin ada yang tanya bagaimana dengan
oksigen atau apa namanya alat bantu bernafas, itu hukumnya seperti udara saja, bukan masuk bagian dari makanan, jadi bisa. Jadi insya Allah tadi sudah jelas ya, mana tindakan medis yang diperbolehkan, mana yang tidak diperbolehkan. Nanti kalau ada hal yang masih tidak dipaham, bisa didiskusikan nanti lebih lanjut dalam pertemuan yang berikutnya, gitu saja. Oke, baik ya. Mungkin satu lagi Ustaz sebelum kita akhiri pertemuan kita hari ini, itu terkait dengan orang terkait dengan lupa nih Ustaz. Kalau tadi kan sengaja ataupun tidak sengaja. Nah, sekarang ini lupa. Misalnya saya itu lupa bahwa hari ini itu berpuasa. Kan? Nah, dalam konteks itu bagaimana? Apakah kemudian saya sudah terlanjur makan, saya batalin sekalian, atau saya begitu kemudian ingat bahwa saya sedang berpuasa, maka saya melanjutkan puasa dan saya tidak melanjutkan makan saya tadi, maksudnya saya langsung stop makanan saya itu tadi. Ini bagaimana Ustaz terkait dengan lupa ini? Lupa kalau sedang puasa itu rizki, rizki ya. Rizki yang masuk ke mulut. Tapi cukup yang masuk ke mulut saja. Nanti misalnya sudah lupa makan, sudah nyampe mulut, wah tanggung nih, belum minum nih, nanti belum minum kan? nanti seret. Nah, berarti kan sudah tidak lupa lagi, Jadi lupa itu adalah termasuk bagian yang kita diangkat ya, penanya diangkat ya. Ada beberapa kondisi di mana catatan amal itu hukumnya dibebaskan ya, karena lupa. Tapi kalau lupa terus-teruskan itu bukan lupa lagi itu. Ketagihan itu saja. Itu ketagihan. Selama kita sudah berniat puasa, maka ketika kita lupa itu istilah kita rezeki ya. Ini beda dengan puasa sunnah ya. Puasa sunnah yang kita makan ya, lupa makan. Padahal ini beda perlakuannya dengan puasa wajib. Karena puasa wajib kita kan sudah niat di malam hari ya. Kalau puasa sunnah di siang harinya pun bisa baru berniat ya. Tapi kemarin seperti kita bahas, sudah niat di malam hari, kemudian siangnya lupa kita makan, maka selama makan dalam kondisi lupa itu dianggap halal ya, tidak membatalkan puasa. Tapi diberhentikan seketika itu dan kumur-kumur kemudian melanjutkan puasa. Begitu kira-kira Ustaz Nasri. Oke, baik. Terima kasih. Ini sebuah diskusi yang insya Allah sangat bermanfaat bagi kita untuk semacam menambah tafakuh fiddin kita, menambah pemahaman kita terkait dengan fikih berpuasa. Baik, kita pengen sebetulnya berpanjang-panjang kalam dan berdiskusi lebih dalam lagi, tetapi keterbatasan waktu tidak memungkinkan kita untuk hal itu. Baiklah, para sobat Republika sekalian, kita akhiri pertemuan kali ini. Terima kasih atas atensinya dan semoga Allah memberikan manfaat atas ilmu yang kita pelajari bersama. Terima kasih Ustaz Anam atas waktu yang diberikan. Ya, sama-sama, mudah-mudahan bermanfaat ya. Baik, sebelum kita akhiri pertemuan kita kali ini, marilah kita menutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih. Saya Muhammad Nasir Nasrullah, mohon undur diri dan kita akan bertemu lagi dalam kesempatan yang berikutnya dengan tema yang berbeda pula dan tak kalah menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.